adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Deviana. Pekerjaan saya adalah sebagai seorang dokter THT. Saya mengambil kuliah kedokteran di Universitas Brawijaya Malang dan saat ini saya bekerja sebagai seorang dokter di rumah sakit di Jakarta. Mengapa saya ingin menjadi seorang dokter? Kalau kata orang tua saya, memang sejak kecil jika ditanya cita-citanya apa, saya akan menjawab menjadi seorang dokter. Walaupun saya tidak ingat kejadian tersebut sekarang, tetapi saya memantapkan diri untuk menjadi seorang dokter itu saat SMA. Memang di keluarga saya tidak ada yang menjadi seorang dokter, sehingga saya tidak mengenal dunia dokter dari keluarga saya. Tetapi saya justru mengenal dunia dokter itu dari buku cerita yang saya baca. Saya suka baca buku cerita sejak kecil, dan di salah satu buku cerita tersebut diceritakan bagaimana kehidupan seorang dokter, bagaimana dokter bekerja menolong pasien. Dan sejak saat itu saya ingin menjadi dokter. Bagaimana saya bekerja sebagai seorang dokter? Ya, tentu apabila kita bekerja sama seperti pekerjaan lain, kita akan mendapatkan yang namanya upah atau imbalan atau gaji. Dan sebagai seorang dokter, saya juga akan mendapatkan imbalan jasa dari pasien. Tetapi tentu besaran imbalan tersebut harus sesuai dengan tindakan apa yang kita lakukan buat pasien tersebut, apa yang sudah saya kerjakan untuk pasien tersebut. Dan tentu saya juga akan melihat bagaimana kondisi ekonomi kemampuan pasien tersebut. Apabila pasien tersebut memang tidak punya uang atau tidak mampu, tentu saya akan memberikan kelonggaran, saya akan gratiskan pasien tersebut untuk tidak perlu membayar jasa dokter kepada saya. Kenapa seperti itu? Karena kita harus ingat bahwa sebagai seorang anak Tuhan, kita harus mendasari setiap apa yang kita lakukan tersebut dengan kasih. Seperti yang dikatakan di hukum kasih, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai seorang dokter, saya juga harus mengasihi pasien saya seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Oleh karena itu, setiap apapun yang saya lakukan untuk pasien, saya juga harus memberikan yang terbaik, seperti saya akan melakukan yang terbaik juga untuk diri saya sendiri. Saya harus mengasihi pasien seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Bagaimana suka duka sebagai seorang dokter? Ya, tentu suka sebagai seorang dokter adalah ketika saya berhasil menyembuhkan pasien atau ketika pasien tersebut sembuh. Tentu kita harus ingat bahwa kesembuhan itu adalah milik Tuhan dan saya sebagai seorang dokter hanyalah akan menolong, memberikan pertolongan dan berharap semoga dengan pertolongan saya pasien tersebut sembuh. Saat pasien tersebut sembuh, tentu saya akan merasa sangat senang. Dan sedihnya atau dukanya menjadi seorang dokter adalah justru saat pasien tersebut mengalami komplikasi dari penyakitnya atau mengalami perburukan dari penyakitnya karena dia terlambat datang ke dokter. Yaitu akan membuat saya merasa sedih. Pesan saya untuk adik-adik semua, raihlah cita-cita kalian setinggi langit. Ya, tentu kita harus tetap rajin berdoa kepada Tuhan untuk membimbing kita selalu, untuk kita bekerja, untuk kita belajar, sehingga kita bisa meraih cita-cita kita setinggi langit. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, itu pesan saya untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Halo, selamat pagi, Dok. Semoga tidak mengganggu jadwalnya ya. Jadi gini, Dok, kan adik-adik di rumah ini sedang beribadah. Nah, kalau boleh tahu nih, dokter, kita kan mau mengenal lebih tahu, lebih jelas lagi bagaimana seorang dokter itu, seperti apa pekerjaannya. Langsung aja deh, Dok, menyapa adik-adik di rumah terlebih dahulu. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Perkenalkan, nama saya Hari P. Nugroho, atau pasien seringkali panggil saya dengan Dokter Hari. Jadi gini, Dok, boleh tahu tidak apa sih alasannya gitu ya Dokter Hari mau menjadi seorang dokter? Kan jadi dokter itu susah, pelajarannya susah,
terus juga menghafalnya itu aduh banyak gitu kan. Tapi kan sebagai dokter juga harus siap melayani pasien tanpa pandang bulu, nggak boleh pilih-pilih gitu ya. Baik itu mungkin orang yang tidak mampu, Bagaimana orang yang mampu, atau yang datang dari desa atau dari kota. Kenapa dok kok mau menjadi seorang dokter? eh, saya dulu waktu kecil pernah datang ke seorang dokter gigi langganan orang tua saya. Setelah itu pulang, saya diantar oleh dokter gigi tersebut. Sangat ramah orangnya, namanya dokter gigi Eni. Dari dokter gigi Eni ini saya melihat ada satu profesi yang unik yang pada akhirnya menjadi cita-cita saya waktu saya SMA. Iya, gini ya dok ya, pastinya kalau apa yang menjadi cita-cita gitu ya kan, semua terwujud karena pertolongan Tuhan, ya dok, betul ya. Lalu kalau boleh tahu nih dokter, sebagai anak Tuhan, bagaimana cara dokter Hari menunjukkan integritas orang Kristen di dalam pekerjaannya? Adik-adik kan juga pengen tahu dok, silakan. Karena dengan profesi dokter gigi ini saya bisa menolong banyak orang. Dari profesi ini sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa memberitakan Injil kepada pasien, memberitakan kabar sukacita kepada mereka. Iya, dok, boleh tahu tidak ya, kita ngintip istilahnya gitu. Adik-adik di rumah juga pengen tahu gimana sih jadi dokter gigi itu apa saja yang dikerjakan, ruang prakteknya seperti apa. Kita ngintip sedikit aja, boleh ya dok ya? Mari kita ke klinik. Nah, adik-adik bisa lihat ini ruangannya. Di sana ada perawat-perawat yang akan mempersiapkan pasien hari ini. Adik-adik kan sudah melihat dan mendengar pesan-pesan nanti bagaimana menjadi seorang dokter gigi. Ini saya perkenalkan teman kita David Amadius Harrison yang akan membantu menerangkan pesan-pesan untuk menjadi seorang dokter gigi. Sukanya adalah bisa bertemu dan berkenalan banyak orang, bisa menolong orang yang membutuhkan. Kesempatan besar untuk memberikan kabar sukacita, menunjukkan integritas iman Kristen kita. Oke adik-adik, sampai di sini pengenalan tentang profesi dokter gigi. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, sekarang kita jadi tahu ya adik-adik ya, bahwa sedari kecil kita harus memiliki integritas. Kita belajar mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga sampai nanti kita besar, kita bisa memuliakan Tuhan melalui profesi atau pekerjaan yang kita lakukan. Oke. Halo, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Paula dalam ibadah online Komisi Anak GKT 3 Malang. Wah, adik-adik sudah mandi belum? Sudah? Oh, sudah sarapan? Wah, good. Kita sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Disiapkan juga ya Alkitabnya. Nah, kita sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami dan juga keluarga kami. Tuhan, saat ini kami akan beribadah kepadamu. Tuhan berkati setiap kami, persiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan tolong pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mengawali ibadah kita dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita bisa hidup di dalam kasih-Nya hingga hari ini. Dan kita juga sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memujikan lagu Cuip Cuip Pam Pam Pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membaca ayat mas kita hari ini. Adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan disiapkan Alkitabnya ya. Kita buka di dalam 2 Timotius. Surat 2 Timotius. Sudah? Buka pasal yang keempat, ayat yang kelima. Papa, mama, dan juga keluarga yang di rumah bisa membantu adik-adik untuk membaca bersama-sama dengan Kak Paula ya. Sudah ketemu? Kita baca ya. 1, 2, 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, kita akan membacanya satu kali lagi. Kak Jenny dan Kak Wirya juga akan menemani adik-adik untuk membaca ayat ini bersama-sama. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, adik-adik, ayat emas yang barusan kita baca mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai anak Tuhan mempunyai tanggung jawab yang penting. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan merupakan salah satu cara untuk kita bersaksi dan memberitakan Injil. Itu merupakan pelayanan kita kepada Tuhan. Contohnya, belajar dengan tekun, rajin, berkata-kata yang jujur, benar, dan sopan. Jika kita melakukan hal-hal yang baik seperti itu sama saja kita sedang bersaksi dan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kita juga menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang bertanggung jawab, memiliki karakter yang baik. Nah, adik-adik, itu berarti kita juga sedang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan semoga saja kita juga menjadi berkat buat orang lain ya. Jadi ingat adik-adik, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, lakukanlah semuanya itu hanya untuk Tuhan. Nah, sekarang Kak Paula mau bertanya nih sama adik-adik, siapakah di sini yang punya cita-cita menjadi seorang dokter?
pasti ada ya yang ingin menjadi seorang dokter. Dokter adalah sebuah profesi atau pekerjaan yang mulia. Dokter membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit melalui pengetahuan yang mereka miliki. Mereka memeriksa orang yang sakit, kemudian mencari tahu sakit apa ya yang dideritanya, dan memberikan resep obat kepada orang yang sakit tersebut. Nah, kalau adik-adik, adakah yang pernah pergi ke dokter? Wah, pasti pernah ya. Kalau kita sakit, kita harus pergi ke dokter. Sakit itu kan gak enak, jadi kita inginnya cepat sembuh. Papa dan mama tentunya juga khawatir kalau kita sakit, jadi kita pasti cepat-cepat dibawa pergi ke dokter. Nah, Kak Paula waktu masih kecil juga pernah sakit. Terus karena waktu sakit itu Kak Paula rewel gitu ya, Papa dan Mama khawatir, jadi cepet-cepet dibawa pergi ke dokter. Wah, dokter yang memeriksa Kak Paula, dokternya sabar, baik, ramah. Kak Paula diperiksa, kemudian setelah dokternya tahu Kak Paula sakit apa, Kak Paula dikasih obat. Nah, obatnya ada yang bentuk puyer adik-adik, yang bentuknya serbuk gitu ya. Karena waktu kecil Kak Paula masih belum bisa menelan obat yang bentuknya pil itu. Nah, kalau mau minum yang puyer, dikasih air sedikit, terus diminum. Rasanya pahit. Nah, ada juga obat yang bentuknya sirup adik-adik. Nah, kalau yang sirup ini rasanya ada rasa buahnya, manis gitu ya. Nah, selama beberapa hari Kak Paula minum obat ini terus dikasih sama mama. Dan puji Tuhan, akhirnya Kak Paula sembuh. Wah, Kak Paula sangat bersyukur karena saat Kak Paula sakit pun Tuhan selalu menjaga Kak Paula. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan melalui dokter-dokter yang memeriksa dan juga obat-obatan yang diberikan kepada Kak Paula. Kak Paula juga berharap adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat ya. Begitu juga dengan keluarga yang ada di rumah. Nah, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Dan kita dipelihara dan juga selalu diberkati oleh Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Shirley. Nah, firman Tuhan hari ini akan menceritakan tentang seseorang yang dengan pertolongan Tuhan bisa menyembuhkan orang lain yang sakit. Wah, kira-kira siapa ya? Kita dengarkan sama-sama nanti ya. Nah, Kak Paula percaya bahwa adik-adik di sini adalah anak-anak yang pandai, yang mau mendengar dan belajar firman Tuhan, kemudian mau melakukannya. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Orang Pandai, Orang Bodoh. Orang pandai bangun rumah di atas batu. Hujan turun, banjir datang, rumahnya tidak roboh. Orang bodoh bangun rumah di atas pasir. Hujan turun, banjir
Shalom adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Shirley. Kakak sangat senang bisa berjumpa dengan adik-adik walaupun kita masih beribadah lewat online. Kakak doakan adik-adik tetap sehat, sukacita, dan tetap bersemangat untuk beribadah. Nah, adik-adik, selama bulan September ini kita akan belajar tentang karakter murid Kristus. Di minggu yang pertama kita sudah belajar tentang endurance. Masih ingat nggak adik-adik apa itu endurance? Endurance artinya daya tahan menghadapi masalah dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Kita sebagai murid Kristus dituntut untuk tidak mudah menyerah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang responsibility. Wah, responsibility artinya apa? Artinya tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab terhadap setiap hal yang diberikan kepada kita. Setiap tugas yang diberikan kepada kita, kita harus cepat tanggap dan mengerjakannya sampai selesai. Nah, hari ini kita akan belajar satu karakter murid Kristus lagi, yaitu tentang integritas. Wah, seperti apa integritas? Kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Elisa. Siapa itu Elisa? Elisa adalah penerus pelayanan dari Nabi Elia. Elisa dipanggil ketika dia sedang membajak di ladang ayahnya. Ketika Elia melempar jubahnya kepada Elisa, kemudian Elisa minta izin untuk berpamitan kepada orang tuanya. Dia pergi meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Elia. Seperti apa integritas yang ditunjukkan oleh Nabi Elisa? Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak minta adik-adik untuk siapkan Alkitabnya. Semua udah siap? Nah, selama mendengarkan firman Tuhan, kakak minta adik-adik boleh duduk yang baik, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara atau jalan-jalan. Biarlah waktu kita mendengar firman Tuhan, kita benar-benar serius dan kita benar-benar mau belajar taat untuk mendengar suara Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, minta Tuhan yang pimpin selama pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh mendengar akan firman-Mu. Sebentar kami akan membaca akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami boleh memiliki hati seorang murid yang mau rindu untuk mendengar akan firman-Mu dan tolong mampukan kami untuk kami boleh taat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat Alkitab hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Kerajaan Aram letaknya tidak jauh dari kerajaan Israel, tempat Nabi Elisa tinggal. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas
dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan pergi memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak Naaman, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Setelah Naaman 7 kali membenamkan dirinya, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang dan berkata, "Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dan dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman dengan senang hati memberikan Gehasi 2 talenta dan 2 potong pakaian, lalu disimpannya di rumah. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau?" Elisa tahu bahwa Gehasi telah tidak jujur, maka penyakit kusta Naaman akan melekat kepada Gehasi dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar, tadi diceritakan seorang yang bernama siapa? Naaman. Siapa Naaman? Naaman adalah seorang panglima tentara kerajaan Aram. Dia adalah orang yang gagah berani. Dia selalu menang. Mengapa dia selalu menang? Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi kemenangan kepadanya. Sehingga lawan-lawannya begitu hormat, begitu segan terhadap Naaman. Nah, tetapi Naaman saat ini terkena sakit kusta.
Wah, apa itu sakit kusta? Sakit kusta adalah penyakit kulit. Kulitnya bersisik, putih atau kemerahan, disertai dengan kehilangan kemampuan untuk merasa, mati rasa. Biasanya orang yang sakit kusta atau lepra ini dianggap najis. Karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular dan berbahaya. Ternyata penyakit itu tidak pilih-pilih. Penyakit itu bisa menyerang siapa saja, baik anak kecil, anak dewasa, atau orang tua sekalipun. Entah itu rakyat, pejabat, bahkan orang seperti Naaman yang begitu gagah, itu juga bisa sakit. Nah, kalau adik-adik sakit, biasanya apa adik-adik lakukan? Iya, kita akan berobat, kita akan pergi ke dokter, kita akan mencari usaha gimana caranya supaya kita bisa sembuh. Nah, demikian pula dengan Naaman. Naaman melakukan berbagai upaya untuk dia bisa sembuh. Kalau dia dengar, oh di situ ada dokter yang hebat, wah maka dia coba suruh pelayannya panggil. Suruh dokternya periksa untuk menyembuhkan dirinya. Nah, tetapi berbagai upaya sudah dilakukan, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia punya seorang pelayan dari istrinya, kemudian dia berkata, ada seorang nabi di Israel. Nabi itu bisa menyembuhkan penyakitmu. Nah, Naaman ini ternyata orang yang rendah hati. Dia walaupun dia adalah seorang panglima tentara, tetapi dia mau loh mendengar nasihat dari pelayannya. Kemudian dia pergi meminta izin kepada raja untuk pergi ke Israel. Dia melakukan persiapan, dia membawa barang-barang untuk persembahan dan juga dia ajak pasukannya. Kemudian berangkatlah Naaman pergi ke Israel. Nah, sesampainya Naaman di pintu rumah Elisa, kemudian dia hanya ditemui oleh pelayan dari Elisa yang mengatakan, pergilah dan mandi 7 kali di sungai Yordan. Wah, Elisa itu adalah nabi Tuhan, hamba Tuhan yang tidak minder. Dia tidak merasa rendah diri untuk bertemu dengan Naaman. Wah, bagi Elisa, Naaman adalah orang yang punya kedudukan sama di hadapan Tuhan. Jadi dan Elisa pun menganggap bahwa Naaman karena dia belum kenal Tuhan, dia harus belajar untuk menghormati hamba Tuhan. Sehingga Elisa merasa cukup untuk menyuruh pelayannya saja untuk menemui Naaman. Nah, bagaimana perasaan Naaman? Wah, tentu saja Naaman merasa panas hatinya. Saya sudah jauh-jauh datang dari Aram. Pikir Naaman, wah setidak-tidaknya Elisa akan bertemu dengannya, kemudian melakukan sesuatu terhadap dirinya. Kemudian entah dia tumpang tangan, kemudian atau menyentuh tubuhnya, berdoa kepada Allahnya sehingga aku menjadi sembuh. Tetapi yang dia dapati hanyalah seorang pelayan. Disuruh apa lagi? Disuruh mandi. Mandi sebanyak berapa kali adik-adik? 7 kali. Waduh, emangnya aku gak pernah mandi. Kenapa harus disuruh mandi? Lagian disuruh mandinya di mana? Di Sungai Yordan. Emangnya di Aram, di negeriku itu tidak ada sungai? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, itu jauh lebih baik daripada Sungai Yordan? Tetapi pelayan-pelayannya kemudian mengatakan kepada Naaman, Bapak kan ingin sembuh. Kalau nabi itu mengatakan hal yang sukar kepada Bapak, pasti Bapak akan melakukannya. Apalagi sekarang dia hanya berkata, mandilah dan engkau akan tahir, engkau akan sembuh. Kemudian Naaman berpikir, ya juga ya. Oke,
Kemudian Naaman melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia melakukan apa? Dia mandi. Mandi berapa kali? 7 kali. Ya, ketika yang pertama dia sudah mandi, tidak keluar. Loh, sakit kustaku masih. Kemudian oke, ini baru yang pertama. Sekarang dia mandi lagi. Yang kedua, ketiga, keempat, keenam. Wah, masih. Karena disuruhnya berapa kali? 7 kali. Ketika sudah 7 kali, ketika dia keluar dari air, wah, ajaib. Ternyata penyakit kustanya sudah hilang. Benar-benar ada Allah di Israel. Wah, kemudian dia kembali kepada Elisa. Dia berkata, sesungguhnya tidak ada Allah di seluruh muka bumi selain di Israel. Karena itu terimalah pemberian dari hambamu ini. Kemudian Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup yang kepadanya aku menjadi pelayannya, aku tidak akan menerima apa-apa. Karena Elisa tahu bahwa kesembuhan daripada Naaman itu bukan dari dirinya. Elisa hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Elisa sama sekali tidak bisa menyembuhkan. Tuhanlah yang bisa menyembuhkan Naaman. Terus kemudian Naaman mendesak terus, udahlah terima ya persembahannya. Ini sebagai rasa terima kasihku. Tapi Elisa itu tetap konsisten. Dia sudah berkata, aku tidak akan menerima apa-apa. Maka dia konsisten dengan perkataannya. Dia tetap menolak. Didesak bagaimanapun, dia selalu menolak. Akhirnya Naaman berkata, baiklah, berikan kepadaku tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab aku tidak akan mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah lain selain kepada Tuhan saja. Kemudian berkatalah Elisa, pergilah dengan selamat. Nah, adik-adik, kesembuhan yang diterima oleh Naaman itu bukan hanya kesembuhan dari penyakit kustanya saja. Tetapi yang lebih penting adalah Naaman percaya kepada Tuhan. Naaman memiliki perjumpaan pribadi, dia mengenal Tuhan. Dan Naaman seumur hidupnya tidak lagi menyembah kepada dewa orang Aram di kuil Rimon. Kemudian Naaman pulang. Dia berangkat bersama dengan pasukannya, dia pulang ke negerinya. Tetapi tidak beberapa jauh dari perjalanannya, berpikirlah Gehasi, bujang dari Elisa. Gehasi berpikir, wah, tuanku Elisa terlalu sungkan, terlalu segan sehingga dia tidak mau menerima pemberian dari Naaman. Wah, sebaiknya aku akan kejar Naaman. Akhirnya Gehasi berlari mengejar Naaman. Kemudian setelah itu berkatalah dia, tuanku Naaman, tuanku Elisa berkata bahwa ada serombongan nabi, ada 2 orang tamu. Dia kedatangan 2 orang tamu dari pegunungan Efraim. Nah, biarlah diberikan kepada mereka 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Wah, Naaman memang mau memberikan persembahan. Dia cuma minta 1 talenta, tapi Naaman kasih 2 talenta perak dan 2 potong pakaian. Dia dengan senang hati panggil pelayannya, pelayan siapkan apa-apa yang sudah dibutuhkan. Kemudian dia berikan itu kepada Gehasi. Gehasi kemudian menyimpannya di dalam rumah. Nah, kemudian tak lama kemudian Gehasi masuk dan tampil di depan Elisa. Elisa berkata kepada Gehasi, Gehasi, kamu dari mana? Kemudian Gehasi berkata, aku tidak pergi kemana-mana. Tapi aku tahu, bukankah hatiku juga ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menjumpai engkau?
Elisa tahu Gehazi sudah tidak jujur. Sehingga kemudian Elisa berkata, karena engkau sudah tidak jujur, maka penyakit dari Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu. Kemudian keluarlah Gehazi dengan tubuhnya penuh dengan kusta. Tubuhnya menjadi putih seperti salju. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Gehazi itu menurut adik-adik baik atau tidak? Tidak baik. Tuhan tidak senang. Tuhan tidak suka orang yang berbohong. Tuhan tidak suka orang yang tidak jujur, mencari keuntungan diri sendiri. Adik-adik, mari kita belajar dari Nabi Elisa yang memiliki integritas. Integritas itu artinya apa? Integritas artinya keselarasan antara pikiran, perasaan, kemudian perbuatan. Apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan sesuai dengan yang dilakukan. Jujur, tidak mencari kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Ketika Nabi Elisa dipanggil, dia dengan setia melakukan panggilannya, melayani Tuhan seumur hidupnya. Nabi Elisa menghormati Tuhan dan menolak untuk sujud kepada siapapun, termasuk panglima seperti Naaman, bahkan raja sekalipun. Elisa juga tidak mau menerima apa-apa dari Naaman, karena dia tahu bahwa kesembuhan Naaman bukan dari Elisa, tapi semata-mata karena Tuhan. Elisa tidak pernah tergiur atau tergoda karena harta yang disodorkan kepadanya. Adik-adik, contoh dari manusia yang bisa melakukan secara sempurna tentang integritas adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia sudah selesai, ketika dia dibaptis, kemudian dia dicobai oleh iblis. Tetapi dia tidak pernah tergoda, dia tidak jatuh dalam dosa. Hidupnya tanpa celah, tanpa dosa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa melakukan integritas dengan sempurna. Kak, apakah hidup yang berintegritas itu hanya bisa dilakukan oleh hamba Tuhan atau orang dewasa saja? Tentu tidak, adik-adik. Karakter murid Kristus berlaku untuk setiap orang. Sekalipun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa memiliki hidup yang berintegritas. Adik-adik bisa menjadi anak yang jujur. Misalnya, adik-adik saat ini kan belajar di rumah tuh. Kadang-kadang pasti ada ulangan kan? Nah, ketika ulangan online, adik-adik tidak ada yang tahu. Waktu itu adik-adik bisa aja membuka buku, kemudian mencontek atau mencari di HP, di jawaban di HP. Tapi ingat loh ya, Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu. Walaupun tidak seorang pun tahu, tapi Tuhan kita tahu. Adik-adik harus jujur ya. Nah, Tuhan juga ingin adik-adik untuk berkata jujur, benar dan tidak sembarangan berbicara. Misalnya, adik-adik disuruh papa mama untuk belajar. Adik-adik harus menjawab dengan jujur. Jika sudah, katakan sudah. Jika tidak, katakan belum atau tidak. Jangan karena takut ditegur oleh papa atau mama, kemudian adik-adik berkata, sudah belajar, padahal belum. Itu enggak baik ya. Kemudian tidak berbicara sembarangan, artinya apa? Kita tidak memakai mulut yang Tuhan sudah ciptakan untuk mengejek, menghina, atau membuli teman. Biarlah setiap hal yang keluar dari mulut kita itu boleh benar-benar memuliakan Tuhan. Tuhan ingin kita setia melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tidak cepat menyerah, jujur, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Setiap hal yang kita kerjakan merupakan bagian dari kita memberitakan Injil, dan itu tentunya adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Maukah adik-adik dipakai oleh Tuhan? Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, Kak Shirley akan ajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan kita yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5.
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik dan keluarga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami boleh belajar tentang integritas. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi murid Kristus yang berintegritas, yang boleh mengatakan apa yang kami katakan, biarlah itu sesuai dengan apa yang kami lakukan. Kami boleh jujur dan kami tidak mencari keuntungan diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Pimpin kami untuk terus bertumbuh, semakin hari semakin taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Wah, tadi firman Tuhannya cerita tentang siapa ya? Tentang Nabi Elisa. Wah, Nabi Elisa menyembuhkan seorang yang sakit bernama Naaman. Nah, Nabi Elisa menyembuhkan bapak Naaman yang sakit kusta, adik-adik. Nabi Elisa adalah abdi Allah, hamba Tuhan. Nabi Elisa adalah seorang yang jujur, yang baik dan juga tegas. Yang dikatakannya dan yang dilakukannya adalah sama. Nabi Elisa hidup menurut perintah Tuhan. Nah, itulah yang disebut sebagai integritas. Nah, Nabi Elisa tidak meminta harta yang ditawarkan oleh bapak Naaman. Nabi Elisa tidak menginginkan kekayaan. Nabi Elisa melakukan apa yang dikatakan. Berbeda dengan Gehazi yang diam-diam meminta harta kepada bapak Naaman. Nah, adik-adik, kita harus mencontoh yang mana nih? Nabi Elisa ataukah Gehazi? Yang mana? Iya, tentu saja kita harus mencontoh Nabi Elisa. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki integritas. Nah, sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, sebagai pedagang, maupun pegawai kantor, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain. Semua pekerjaan, semua profesi itu harus memiliki integritas. Nah, adik-adik sebagai seorang pelajar pun juga harus memiliki integritas. Pasti adik-adik bisa melakukannya. Kiranya melalui firman yang sudah kita dengar hari ini boleh menolong kita dan juga memberkati setiap kita. Nah, Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk bekerja dan berkarya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita nyanyikan Big or Small. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku
adik-adik, sekarang waktunya untuk Kak Paula berpisah dengan adik-adik. Nah, semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat, penuh semangat dan sukacita ya. Kita akan berjumpa kembali dengan kakak-kakak minggu depan. Nah, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa bersama ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami. Engkau sudah memimpin mulai dari awal hingga akhir. Tuhan, kami percaya Engkau akan senantiasa menjaga dan menyertai kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kami sekeluarga kesehatan. Berkati setiap kami yang bersekolah Tuhan, berikan kami hikmat, pengetahuan, juga kesehatan. Berkati papa dan mama yang bekerja. Tuhan juga tolong setiap kami Tuhan supaya melalui perkataan dan perbuatan kami boleh menjadi saksi dan pemberita Injil. Kami boleh melayani Engkau melalui setiap perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, selamat hari Minggu, sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.